Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, teman-teman mahasiswa-mahasiswi akuntansi yang saya banggakan. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Dein Samberto Marandov. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Jayapura. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan tentang latar belakang kenapa saya memilih judul ini. Yang kedua, landasan teori atau literatur yang saya pakai, dan yang ketiga, metodologi penelitian atau penelitian yang akan saya gunakan nanti pada saat meneliti di lapangan. Baik, pendahuluan di mana latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Penerimaan negara bersumber dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Sebagai daerah tujuan pariwisata baik wisata domestik maupun mancanegara juga harus siap dengan sarana dan prasarana pendukung, baik hotel, restoran maupun hiburan. Wisatawan yang datang ke Kota Jayapura biasanya menginap di tempat yang mempunyai fasilitas yang memadai. Hotel, restoran, dan hiburan merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Sehingga pajak di Kota Jayapura menjadi primadona yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah di Kota Jayapura diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemungutan pajak menerapkan self-assessment system. Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Namun, kasus yang lagi fenomenal pada saat ini, Kementerian Keuangan lewat Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ada beberapa tugas besar yang harus diselesaikan oleh Dirjen Pajak. Yang paling utama adalah pajak penghasilan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi sumber penerimaan pajak, yaitu APBN dan APBD, yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam memangkas PPh, terutama PPh badan pada tahun 2021 yang mendatang. Tarif 25% akan turun menjadi 20%. Direktorat Jenderal Pajak merubah sistem Official Assessment System menjadi Self-Assessment System. Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis ingin meninjau penelitian ini dengan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Jayapura. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? Yang ketiga, apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, untuk menguji pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh dari persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Manfaat penulisan dibagi tiga. Yang pertama bagi pembaca, yang kedua bagi wajib pajak, dan yang ketiga bagi akademisi.
Baik, saya akan masuk ke bab 2 di mana landasan teori. Teori yang saya pakai adalah teori pemungutan pajak. Nah, terbagi atas 5, ada teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asuransi, dan teori asas daya beli. Penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Penelitian yang dilakukan oleh Paulusi dan Agustina tahun 2014 menggunakan variabel dependen kepatuhan membayar pajak. Sedangkan variabel independennya adalah persepsi yang benar atas efektivitas pengelolaan perpajakan dan pengetahuan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Siono tahun 2016 dengan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah wajib pajak yang sadar, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Siar dan Poli pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan. Hasil variabel kesadaran perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H1, kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. H2, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. H3, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Konsep dasar perpajakan di Indonesia. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan yang telah diatur dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan diperuntukkan dan memfasilitasi pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara demi kepentingan rakyat. Dalam mendapat pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Baik, pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Penelitian kuantitatif dengan 3 dimensi diantaranya pengetahuan pajak, kepatuhan, dan kesadaran membayar pajak. Data adalah data primer. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara convenience sampling menurut Hadi pada tahun 2007. Artinya pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan asas kenyamanan, tidak ada acuan berdasarkan syarat dan ketentuan untuk menentukan siapa yang akan dijadikan subjek pada dilakukan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, ada kuesioner dan juga observasi. Variabel penelitian dibagi menjadi 2, variabel independen dan variabel dependen. Definisi operasional, pengetahuan pajak X1, kesadaran pajak X2, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan X3, dan kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data dibagi 3, ada uji reliabilitas data, uji validitas data, dan statistik deskriptif. Asumsi klasik dibagi menjadi 3, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas. Teknik pengelolaan dan analisis data, analisis regresi berganda. Uji statistik dibagi menjadi 3, uji T, uji signifikansi simultan atau uji F, dan koefisien determinansi, uji R. Demikian presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, saya minta kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.